Oke, kita akan lanjutkan materi kita ke yang berikutnya. Tadi yang video sebelumnya mengenai energi potensial listrik. Ini sekarang tentang potensial listrik. Oke, namanya mirip-mirip ya. Mereka serupa tapi tak sama. Mereka dua hal yang berbeda sebenarnya. Yang satu energi potensial, yang satu potensial aja. Tapi meskipun berbeda, mereka sebenarnya punya kaitan. Nah, ini kita akan bahas pertama-tama. Apa hubungan energi potensial dan potensial listrik. Jadi ini pernyataannya. Perubahan energi potensial dari suatu muatan itu dapat dikaitkan dengan beda potensial. Nah, ini maksudnya apa? Ini kayak gini maksudnya ya. Ilustrasinya seperti ini. Misal kita punya dua titik dalam suatu ruang. Titik satu dan titik dua. Kita ingin menggerakkan muatan Q dari satu ke dua. Ya, ini mau dibawa nih dari satu ke dua. Lintasannya itu bebas sebenarnya, bisa apa aja. Misalnya kita gambar lintasan seperti ini, bebas ya boleh. Karena gaya konservatif itu nggak bergantung sama lintasannya. Dia hanya bergantung pada titik awal satu dan titik akhir dua. Jadi lintasannya mau kayak gimana itu nggak akan merubah hasilnya. Oke, terus ketika muatan Q itu pindah dari satu ke dua itu energi potensialnya berubah. Ada delta EP ya. Nah, perubahan energi potensial itu bisa dikaitkan dengan beda potensial dari titik ini. Beda potensial antara titik satu dan titik dua. Dalam matematis itu delta V sama dengan V2 min V1. Potensial di 2 dikurang potensial di 1. Itu nanti kalau dikalikan dengan Q, jadinya nanti perubahan energi potensial. Jadi dengan kata lain, potensial adalah energi potensial dibagi muatan. Kira-kira kasarnya seperti itu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat yang didefinisikan itu delta V, beda potensial. Dan itu harus minimal 2 titik ya. 2 dan 1 gitu. Sebenarnya nggak bisa, 1 titik doang itu nggak bisa. Kita cari potensial di 1 titik tertentu aja. Itu sebenarnya nggak bisa, minimal 2. Nah, tapi sebenarnya itu bisa kita definisikan potensial di titik 1 aja gitu misalnya. Itu sebenarnya bisa asalkan ada acuan, ada referensi. Sebagai contoh nih ya, kita sekalian masuk ke rumus ini, potensial listrik oleh muatan titik. Jadi kita punya muatan titik Q, hitunglah potensial listrik pada jarak R dari muatan ini. Nah, itu rumusnya adalah V sama dengan K Q per R. Ini jadi mirip medan listrik ya. Kalau medan listrik itu per R kuadrat, ini per R aja. K Q per R. Nah, seperti yang tadi udah dibilang bahwa sebenarnya kalau kita ngitung potensial itu bolehnya beda potensial. Minimal 2 titik. Nah, ini kita bisa ngitung di 1 titik aja itu sebenarnya kita udah pilih referensi. Titik referensinya itu apa? Ini titik referensinya, yaitu di R menuju Tahingga. R yang sangat amat jauh. Jadi gini penjelasannya. Sebenarnya ketika kita menghitung potensial di sini itu kita hitung seperti ini. V di R dikurang V di titik referensi. Yang mana V di R dikurang V referensi. V referensi itu adalah V di R menuju Tahingga. Nah, masukin R Tahingga ke rumus ini nih, kaki per R. Sesuatu dibagi Tahingga, hasilnya apa? 0. Sisalah yang ini, V sebagai fungsi dari R, yang adalah kaki per R gitu. Itulah mengapa kalau kita bisa mendefinisikan referensi yang pas, sehingga menyebabkan potensialnya 0, kita bisa menghitung potensial di 1 titik aja. Gitu ya kira-kira. Nah ini juga, ini Q-nya dimasukin tandanya, jadi bisa plus bisa minus. Dan ini skalar, jadi mirip banget sama energi potensial. Oke, jadi nilainya bisa plus atau minus. Sip, jadi kalau ditanya potensial listrik oleh muatan titik yang banyak, cukup pakai rumus ini aja. Karena untuk muatan titik pasti dipilih referensinya itu di Tahingga. Jadi udah pasti aman. Nah, coba kita praktek di soal. Oke, kita punya 3 buah muatan titik, punya konfigurasi di bidang X seperti ini. Ada 3 tuh ya, ada min 3Q, ada plus Q. Ini nggak tahu nih berapa nih. Nah, agar potensial listrik di titik P, ya, di sini nggak ada muatan. Kita pengen di sini tuh potensialnya 0. Nah, carilah muatan di titik ini. Berapa nilai muatannya? Di titik 0,0. Oke, sebelum kita menghitung, kita itu dulu ya. Namakan dulu biar gampang. Misalnya ini muatan 1 yang ini muatan 2, ini muatan 3. Sip, sekarang kita akan ngitung
potensial di P itu berapa. Nah, ini enaknya potensial. Kita nanti ngitung berapakah potensial dari masing-masing muatan di titik P, lalu kita jumlahkan aja. Nggak perlu pakai arah-arahan, karena dia bukan vektor, dia skalar. Jadi potensial di titik P itu sama dengan V1 plus V2 plus V3. Penjumlahan potensial dari masing-masing muatan. Dan ini sama dengan, ini ya, kalau dijabarkan, K1 per jarak, K2 per jarak, dan seterusnya. Nanti kita cari lagi Q1. Ya, Q1 yang kita cari ini berapa. Oke, sekarang kita harus masukkan arah-arahnya dulu nih ya. Oke, jarak dari Q1 ke titik P. Oke, ini bisa Pitagoras. Kita gambar garis diagonal ya, dari 1 ke P. Kalau ini 2A, ini A. Bisa dicek nanti ini A akar 5. Pakai Pitagoras. Oke, berarti ini A akar 5 ya. Terus yang jarak dari Q2, yang ini, ke P. Berarti 2A. Q3 jaraknya ke ini A. Oke, sip. Kalau udah masukkan ya, Q1, Q2, Q3-nya. Q1 belum tahu. Yang Q2-nya min 3Q, gini. Q3-nya plus Q. Oke, sip. Kalau udah ini bisa dikelompokkan ya. Sama-sama ada K dan A di faktornya. Ini nanti V di P sama dengan K per A. Lalu kita bisa faktorkan. Jadi seperti ini. Ini bisa dihitung lebih lanjut ya. Yang ini nih, min 3Q per 2 plus Q. Jadinya nanti minus Q per 2. Nah, di soal dia pengen potensial di P itu 0. Ya udah kita bikin 0. Ini, maka otomatis tanda dalam kurung ini harus 0. Mau nggak mau. Yang ini nih ya. Jadi ini harus sama dengan 0. Dan kita akan peroleh nanti, tinggal pindah ruas saja gampang. Q1 sama dengan ini. Akar 5 per 2 dari Q. Positif. Gitu ya. Jadi prinsipnya sederhana banget. Oke, sekarang kita akan coba lihat soal yang ada kaitannya dengan ini nih, rumusan ini. Dan soal ini akan sangat banyak dipakai di beberapa topik ke depan. Karena ini berkaitan dengan pemercepat partikel. Jadi ceritanya kita punya elektron dengan informasi massa dan muatan seperti ini. Dia sedang melaju dengan kecepatan sekian. Kalau sudah ini dipercepat elektronnya, dia percepat dengan beda potensial 100 volt. Ya. Jadi muatan listrik bisa dipercepat dengan mengaplikasikan beda potensial di antara dua titik. Dia akan dipercepat. Nah, cari EK elektron setelah dipercepat berapa. Jadi kayak gini nih ilustrasinya. Kita punya elektron yang ini nih lagi punya kecepatan ya, punya kecepatan awal. Lalu di antara titik 1 dan titik 2 itu diberi beda potensial. Biasa kita gambarkan seperti ini. Ya, seolah-olah delta P itu jarak. Tapi bukan, ini maksudnya ada beda potensial. Dari 1 ke 2, dia akan dipercepat nanti. Dipercepat, ada percepatan, di sini nanti EK-nya tambah gede. Nah, gimana cara carinya? Ini dengan menerapkan hukum kekalahan energi mekanik. Ya, karena ini kan konservatif ya, gaya listrik. Jadi dari titik 1 ke titik 2 itu berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Dan ini kita bisa atur, ubah sedikit sukunya jadi seperti ini. Ya, EK2 min EK1 sama dengan EP1 min EP2. Yang ditanya itu apa? Energi kinetik setelah dipercepat ya, EK2 kan ditanya. EK1 kita tahunya apa? Kecepatan elektron. Berarti gini kan, ruas kirinya di gini. Nah, ruas kanannya ini bisa diubah jadi kayak gini nih. Oke, jadi diminusin EP2 min EP1. Dan EP2 min EP1 adalah delta EP. Oke, jadi tujuan kita adalah memunculkan delta EP. Dan delta EP menurut rumus yang ini itu sama dengan minus Q delta V. Gitu ya. Jadi muatannya berapa dikali beda potensialnya antara dua titik itu. Dan Q-nya apa kalau elektron? Minus E. Ya udah dimasukin aja. Jadinya apa? E delta V. Kayak gini. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ruas kiri ini harus positif ya, karena EK-nya nambah dipercepat. Otomatis ruas kanan juga harus positif. Ini menunjukkan bahwa delta V kita positif. Artinya apa? V2 lebih besar daripada V1. Nah, jadi ini suatu hal menarik juga ya. Kalau muatan negatif seperti elektron itu kalau mau dipercepat harus dari potensial rendah ke tinggi. Kebalikan kalau muatan plus misalnya proton
mau dipercepat itu harus dari potensial tinggi ke rendah. Ya itu kira-kira sebagai FYI aja. Sekarang jadi ini gampang banget nih, tinggal pindah ruas saja kan. EK2 sama dengan ini. Dan udah ada angka-angkanya kan. M, ini V awal, V1 itu V awal. 2 kali 10 pangkat 5. Ada E dan delta V. Nah kita akan peroleh EK2 nya seperti ini. 1,6 kali 10 pangkat minus 17 Joule. Gitu. Jadi gampang ya. Dan ini akan sering banget digunakan fakta ini bahwa muatan dipercepat akibat beda potensial. Gitu. Nah, terakhir sebagai penutup juga dan sebagai informasi tambahan bahwa kalau kita lihat ini satuan aritmetiknya Joule, SI, dan angkanya lumayan nggak praktis ya. Kali 10 pangkat minus 17. Nah, untuk kasus yang partikel dipercepat itu orang memperkenalkan satuan yang lebih enak, lebih efisien. Namanya satuan elektron volt. Elektron volt atau EV. Dengan konvensi sebagai berikut. 1 EV itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Ini nanti ya, yang ini nih kalau kita convert, ini bisa dikonversi ke EV, hasilnya akan lebih enak. Yaitu jadi 100 EV. Bisa dicek sendiri ya. Nah, jadi nanti lebih enak kan, angkanya nggak pakai 10 pangkat minus lagi, tapi angkanya jadinya ordernya ratusan EV. Nah, dari mana sih EV ini tuh? Kenapa bisa segini? Ini berkaitan sama ini. Ini kira-kira penjelasan sederhananya. Kalau kita punya sebuah elektron dipercepat dengan beda potensial 1 volt, maka nanti akan ada energi kan ya. Dia akan menambah energi kinetik sebesar 1 elektron volt. Jadi maksudnya adalah tadi ini ya, delta EK-nya itu, penambahan EK-nya itu ini, E dikali delta V. Nah, kalau delta V-nya itu 1 volt, jadinya apa? E kali 1 volt. Sama dengan EV. Gitu. Dan E, berapa besarnya E? 1,6 kali 10 pangkat 19. Nah, jadi dari sini asal usulnya. Dan ini nanti akan sering banget dipakai, terutama di materi kuantum ya, karena itu banyak melibatkan partikel. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi sekian untuk pembahasan mengenai potensial listrik. Semoga ini membantu dan berguna untuk pemahaman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.